Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope all of you in good and great condition. Well, now we are on the 10th meeting on bahasa Inggris wajib. Jadi sekarang ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 bahasa Inggris wajib, di mana kita memasuki pertemuan terakhir dari chapter 2 yang membahas mengenai conditional sentences. Well, pada pertemuan ke-7 kalian sudah menonton video pembelajaran yang membahas mengenai conditional sentences secara umum. What is conditional sentences and how the pattern. Jadi, apa itu conditional sentences dan bagaimana pola-polanya? Conditional sentences adalah kalimat pengandaian. Contohnya, if I have much money, I will buy a car. Contoh lainnya, if you woke up early, you will not be late. Oke, arti dari contoh pertama, jika saya mempunyai uang, saya akan membeli mobil. Dan arti dari contoh kedua yaitu, jika kamu bangun lebih pagi, maka kamu tidak akan terlambat. Ada kesamaan dari dua contoh kalimat ini kan? Kedua contoh ini sama-sama dimulai dengan kata if atau jika. Jadi untuk mengidentifikasi conditional sentences biasanya atau umumnya dimulai dengan kata if atau jika. Dan pada pertemuan ke-8 kalian menonton video pembelajaran mengenai sebuah teks yang di dalamnya terdapat contoh conditional sentences. Contohnya, if you visit Seattle, come with this list on your hand. Artinya, jika kamu mengunjungi kota Seattle, datanglah dengan daftar-daftar berikut ini. Jadi dalam teks itu ada beberapa contoh mengenai conditional sentences dan beberapa pola. Mungkin ada sekitar 5. Kalian bisa identifikasi sendiri kan, karena kalian sudah mengetahui bagaimana pola conditional sentences. Next, on the 9th meeting atau pertemuan ke-9, kalian sudah menonton lesson video yang membahas mengenai the pattern of conditional sentences atau pola-pola conditional sentence. Ada 5 pola conditional sentence. Yang pertama, if clause plus imperatif. Di sini if clause ditambahkan dengan kalimat perintah. Contohnya, if you meet John, please tell him to call me. Artinya, jika kamu ketemu dengan John, katakan padanya untuk menghubungi saya. Kemudian pola yang kedua atau the second pattern yaitu if clause plus suggestion. Di sini if clause-nya ditambahkan saran. Contohnya, if you want to pass the exam, you should study more hard. Artinya, jika kamu ingin lulus ujian, kamu sebaiknya belajar lebih giat lagi. Kemudian, the third pattern atau pola ketiga yaitu if clause plus reminder. Di sini if clause-nya ditambahkan dengan reminder atau pengingat. Contohnya, if you want to stay healthy, you have to get some exercise. Artinya, jika kamu ingin tetap sehat, kamu harus melakukan beberapa latihan. Kemudian the fourth pattern atau pola keempat yaitu if clause plus general truth. Di sini if clause-nya ditambahkan dengan kebenaran umum.
Contohnya, if you boil the ice cube, it will melt. Jika kamu mendidihkan es batu, maka es batunya akan meleleh. Next, the last pattern atau pola terakhir yaitu if close to show a dream. Pola ini paling banyak dijumpai. Pola ini digunakan untuk menunjukkan impian. For example, if I have much money, I will continue my study on America. Artinya, jika saya mempunyai banyak uang, saya akan melanjutkan sekolah saya di Amerika. Kemudian contoh selanjutnya, if I can fly, I will come to you. Jika saya bisa terbang, saya akan datang kepadamu. Itulah kelima pola dari conditional sentence beserta dengan contohnya. Saya harap kalian semua bisa memahami semua materi-materi yang saya berikan. Dan jika ada yang kalian tidak pahami atau kurang pahami, silahkan bertanya. Don't be hesitant to ask me. And then on this 10th meeting, pada pertemuan ke-10 ini, karena saya pikir kalian semua sudah memahami materi-materi yang telah saya berikan sebelumnya, maka saya memberikan kalian tugas sebagai review dari chapter 2, yaitu kalian memilih satu tempat yang pernah kalian kunjungi, kemudian kalian membuat teks seperti contoh teks 6 things to do if you visit Seattle, seolah-olah kalian memberikan saran atau perintah dengan pola-pola if clause yang sudah saya jelaskan tadi kepada teman kalian kalau mau mengunjungi tempat tersebut. Kalian paham kan tugasnya? I give you a week to send your assignment. I hope all of you pay more attention to your assignment. Jadi saya harap kalian semua benar-benar lebih memperhatikan tugas-tugas yang saya berikan kepada kalian, agar saya juga bisa dengan senang hati memberikan nilai kepada kalian. Karena tugas-tugas yang saya berikan kepada kalian bukan tugas yang sangat susah, karena saya sudah memikirkan, sudah menimbang bahwa tugas-tugas tersebut memang sudah benar-benar cocok untuk tingkatan usia dan tingkatan kelas kalian semua, ya. Jadi kalau kalian kurang paham mengenai tugasnya, kalian bisa hubungi saya untuk bertanya mengenai tugas-tugas yang kalian kurang pahami. Oke ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.